Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari Critical Journal Review kelompok kami dengan judul Regulasi Pengembangan Folikular Ovarium pada Primata, Fakta dan Hipotesis. Baik, saya akan memperkenalkan para teman-teman kelompok saya dengan saya sendiri sebagai moderator dengan nama Aris Setiawan Barus, dan yang kemudian ada penyaji Cindy Amelia Ketaren, selanjutnya penyaji juga Firda Faira, selanjutnya Nuranida sebagai penyaji, Revina Ginting sebagai penyaji, dan Ruth Moni Sitorus sebagai penyaji. Baik, identitas jurnal yang kami ambil dengan judul Regulation of Ovarian Follicular Development in Primates and Fact and Hypothesis. Penulis Alain Google. Tahun terbit 1996. Jenis jurnal Endocrine Reviews. Volume dan nomor 17/2, halaman 121 sampai 155. Baik, yang selanjutnya saya serahkan kepada penyaji. Saya persilahkan. Baiklah, yang pertama folikulogenesis. Folikulogenesis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan folikel yang di dalamnya terjadi proses oogenesis terjadi di dalam ovarium. Yang kedua, folikel meninggalkan masa istirahat atau RF dan memasuki fase pertumbuhan. Ketiga, folikel yang tumbuh mengalami proses perkembangan proliferasi dan diferensiasi seluler. Keempat, pada primata, kebanyakan folikel gagal dalam skema pematangan mati yang disebut dengan atresia. Peraturan parakrin dan otokrin mempengaruhi proses dalam folikulogenesis. Istilah penting dalam folikulogenesis. Ada gonadotropin releasing hormone atau yang disebut dengan GnRH. Ada GCS atau sel granulosa squamosa, HCG, human chorionic gonadotropin, atau hormon peptida yang diproduksi oleh plasenta saat masa hamil. TI atau TK interna, atau juga sering disebut TIC, sel TK interna, merupakan jaringan ikat dengan banyak vaskularisasi dan berada lebih dalam dibandingkan dengan TK eksterna. TE atau TK eksterna merupakan jaringan ikat fibrosa yang terletak lebih luar sebagai penunjang. PRB retinoblastoma merupakan protein dengan berkas genetik RB1 yang berperan sebagai mitogen di dalam siklus ses. RF folikel meninggalkan masa istirahat. Gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. LH merupakan luteinizing hormone. REK merupakan retikulum endoplasma kasar. FSH merupakan follicle stimulating hormone. Selanjutnya ada stok folikel istirahat atau RF. Yang pertama bisa kita lihat pada gambar, ada folikel primordial, di mana oosit dikelilingi oleh GC yang rata. Gambar kedua merupakan folikel perantara, di mana oosit dikelilingi oleh campuran GC yang rata dan berbentuk kubus. Yang ketiga, ada folikel primer, di mana oosit dikelilingi oleh satu lapisan GC yang berbentuk kubus. Saat kita lahir, ovarium manusia mengandung 266.000 hingga 472.000 RF. Pertambahan usia membuat produksi menurun. Contohnya, menopause diperkirakan antara kurang dari 100 dan 1000 RF. Penipisan ini terjadi karena peluruhan akselerasi entry RF yang meningkat sehingga
Pertumbuhan dan atresia RF meningkat juga. Perkembangan folikel pada primata. Yang pertama folikel sekunder. Yang kedua ada sel epiteloid. Dan yang ketiga ada folikel preantral. Folikel membesar menjadi folikel sekunder yang diikuti dengan pembesaran dan diferensiasi jaringan ikatnya menjadi dua bagian. Bagian luar, TK eksterna terdiri dari sel-sel yang tidak berbeda dalam hal apapun dari sel-sel TK yang tidak berdiferensiasi. TK interna, beberapa sel prekursor mirip fibroblast berubah menjadi sel polihedral, juga disebut sebagai sel epiteloid. Saat kemunculan sel-sel epiteloid dalam TI, folikel sekunder didefinisikan sebagai folikel preantral. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai klasifikasi folikel dalam ovarium manusia. Terdapat pada gambar terlihat ada ovarium dan proses-proses dari hari pertama hingga sampai akhir hari ke-9. Dapat terlihat pada gambarnya bagaimana perubahan-perubahan sel-sel yang terdapat dalam lingkaran tersebut, bagaimana dia proses pembelahannya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, sehingga terus menerus sampai hari ke-9. Seperti inilah tampilannya. Oke, selanjutnya penampilan rongga antral dimulai dengan rongga kecil berisi cairan berdiameter 40 jam yang berkumpul untuk membentuk atrum. GC mengelilingi oosit membentuk komulus oos purus pada primata. Setelah folikel memperoleh rongga antral tunggal, GC yang membatasi membran basal kehilangan bentuk kuboid dan membentuk kulumar, sedangkan GC yang tersisa tetap terbentuk kubus. Pada manusia dan monyet, folikel berpindah dari parental kelas 1 ke tahap antral awal kelas 2 pada diameter folikel antara 180 sampai 250. Folikel sehat berukuran 2 sampai 5 mm kelas 5 disebut sebagai folikel yang dapat dipilih. Dalam fase folikel awal, ukuran folikel yang ditakdirkan untuk ovulasi meningkat pesat. Jumlah rata-rata GC meningkat dari sekitar 2 sampai 5 juta selama fase folikel awal menjadi 50 sampai 100 juta pada saat ovulasi, sementara angka mitosis telah menghilang setelah lonjakan gonadotropin pertengahan siklus. Selama fase akhir, lapisan granulosa dari folikel mengalami ovulasi transformasi morfologis yang nyata. Dari fase midrofolicular, folikel preovulasi primata menjadi struktur yang sangat vaskularisasi dengan area TI yang ditempati oleh pembuluh darah 2 kali lebih besar daripada folikel lain dalam ovarium yang sama. Baik, selanjutnya itu ada perubahan sitologis dan morfometrik jaringan folikel selama perkembangan. GC yang belum matang mengandung REC, artinya banyak terjadi sintesis protein. GC berkomunikasi melalui gap junction. Pada GC dari folikel preovulasi manusia, sekitar 30% dari seluruh membran plasma ditempati oleh gap junction. FSH meningkatkan perolehan gap junction oleh GC. Lonjakan gonadotropi atau administrasi human coronary gonadotropin atau disingkat dengan HCG ke GCS preovulasi menyebabkan penurunan signifikan pada gap junction. Morfologis TIC selama pertumbuhan folikel melalui mitosis sel batang teka, jumlahnya meningkat tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada GCS. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rutmoni Sitorus akan melanjutkan yaitu mengenai seperti yang tertera pada slide ini, gambar folikel ovarium manusia dengan GCS tidak terdiferensiasi. Yang gambar pertama ini adalah yang bagian A, yaitu folikel antral awal kelas 2
dengan perbesaran 170 kali. Kemudian ada yang gambar B ini yang di tengah, merupakan folikel antral kecil kelas 3 dengan perbesaran 60 kali. Selanjutnya, bagian C adalah folikel antral kecil kelas 4 dengan perbesaran 25 kali. Yang selanjutnya adalah gonadotropin dan fungsi folikel. Yang bagian A atau yang pertama yaitu peran utama gonadotropin untuk memulai dan mempertahankan fungsi folikular. Yang kedua yaitu fungsi dasar dari folikel ovulasi, di mana berfungsi sebagai menghasilkan oosit yang dapat dibuahi dan berfungsi sebagai kelenjar endokrin selama menstruasinya, dan setelah ovulasi melalui transformasi menjadi korpus luteum fungsional. Selanjutnya adalah ada gambar 5 yaitu perubahan dinding folikel pada folikel yang dipilih untuk ovulasi. Di mana pada gambar bagian A ini selama fase awal dan mid folikular. Selanjutnya ada bagian B di mana lapisan granulosa lebih atau kurang homogen dengan beberapa GC yang membatasi lamina basal dengan asumsi penampilan kolumnar, dan GC polihedral menunjukkan aktivitas proliferatif yang tinggi. Selanjutnya adalah bagian C. Selama puncak plasma atau E2, semua GC yang membatasi lamina basal mengasumsikan tampilan kolumnar dengan peringkat nuklei di sepanjang lamina basal, sedangkan GC lainnya tetap berbentuk polihedral dengan aktivitas mitosis yang menurun. Selanjutnya adalah gonadotropin mempertahankan steroidogenesis folikel, di mana TIC distimulasi oleh LH untuk menghasilkan androgen yang diangkut oleh GCS untuk dikonversi menjadi estrogen dengan enzim aromatizing yang diinduksi oleh FSH, hormon FSH. Selanjutnya adalah sekresi androgen oleh TICS. TICS di bawah stimulasi LH dihasilkan dari aktivitas enzim. Jalur steroidogenik di GC diatur terutama untuk metabolisme androgen menjadi estrogen sebelum lonjakan midon. Selanjutnya, gonadotropin telah lama dikenal sebagai pendukung dasar untuk pertumbuhan folikel dan steroidogenesis. Selanjutnya yaitu perubahan responsif folikel terhadap gonadotropin selama folikulogenesis. Yang pertama yaitu pertumbuhan folikel basal. Bukti morfologis yang mendukung adanya pertumbuhan folikel basal yaitu bayi mempunyai tingkat gonadotropin lebih rendah dibanding masa pubertas dan dewasa. Selanjutnya, pada pasien yang menderita sindrom Kallmann, kadar gonadotropin sangat rendah. Pada wanita ini, perkembangan folikuler akan sangat terganggu. Folikulogenesis akan terganggu jika gonadotropin manusia tidak cukup, dan ovulasi tidak akan terjadi. Pada slide ini, responsif folikel rendah terhadap gonadotropin selama pertumbuhan basal. Selama pertumbuhan basal, folikel primata menunjukkan aktivitas steroidogenik ringan. Folikel preantral manusia yang kecil dan besar yang dikultur in vitro secara spontan menghasilkan jumlah P dan A yang sangat rendah, sedangkan produksi E2 tidak dapat dideteksi. GC yang dikultur dari folikel marmut 0,5 sampai dengan 1 mm dan dari folikel manusia yang lebih kecil dari 2 mm hanya memiliki kapasitas aromatisasi yang samar. Selama pertumbuhan basal, perkembangan folikel manusia hanya memerlukan sejumlah kecil gonadotropin. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat folikel yang terpilih. Dari ukuran 2 mm, folikel menjadi lebih tergantung pada FSH karena presentasi atresia mereka berkurang ketika FSH meningkat. Dari pertengahan hingga fase luteal akhir, granulosa folikel yang dipilih menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat proliferasi sel, sejarah, dan peningkatan kadar FSH yang beredar.
Ketika dirangsang dengan HMG selama fase luteal akhir dan folikuler awal, folikel yang dipilih dapat tumbuh lebih cepat daripada folikel pilihan yang tidak distimulasi. Selanjutnya adalah folikel untuk ovulasi. Selama fase folikel awal, tepat setelah dipilih, folikel yang ditakdirkan untuk ovulasi mengandung kadar FSH yang dapat dideteksi dan indeks mitosis dari GC-nya sangat tinggi. Selama pemilihan, folikel yang ditakdirkan untuk perubahan ovulasi dari androgen menjadi struktur penghasil estrogen dengan mengekspresikan aktivitas aromatase yang diinduksi FSH. Perubahan sinyal hormon tropik. Atresia dapat terjadi jika terjadi perubahan pada hormon tropik, seperti menurunnya kadar FSH. Pregnant male serum gonadotropin atau PMSG adalah hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh plasenta dengan aktivitas biologis yang menyerupai FSH dan LH. PMSG menghambat apoptosis oleh inhibitor pembentukan dan aksi radikal bebas oksidatif, termasuk superoksida dismutase, katalase, N-acetyl-L-cysteine, dan asam askorbat. Sel granulosa selama pengembangan dapat diputuskan oleh rasio atau keseimbangan penekanan kematian terhadap penginduksi kematian. Dengan tidak adanya FSH, steroid, dan faktor pertumbuhan, peningkatan radikal bebas oksidatif yang dihasilkan dapat mengaktifkan endonuklease sensitif CA2 positif atau Mg2 positif yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada sel. Folikel preantral. Folikel sekunder menjadi preantral ketika setidaknya satu sel TK interna epifoloid. Pada manusia, folikel memasuki tahap preantral sepanjang siklus menstruasi, di mana selama fase luteal awal, jumlah folikel preantral tertinggi dengan ukuran rata-rata mereka yang paling kecil. Penyebab terjadinya rendahnya aktivitas steroidogenik selama pertumbuhan basal. Hal ini disebabkan karena kurangnya enzim steroidogenik di sel TK interna dan sel granulosa, di mana peptida memiliki kemampuan untuk memblokir steroidogenesis folikel selama pertumbuhan basal. Dalam sel TK interna, EGF menghambat aktivitas sitokrom yang distimulasi CAMP yang secara imunohistokimia terlokalisasi dalam folikel antral kecil yang sehat dari indung telur manusia dan terlibat dalam penghambatan steroidogenesis. Folikel yang dipilih. Folikel ini berukuran 2 hingga 5 mm yang terdapat di sepanjang siklus folikulogenesis. Proliferasi sel granulosa yang diinduksi oleh human menopause gonadotropin tertinggi berada pada fase luteal akhir. Folikel merespon perubahan kadar FSH dengan mengubah proliferasi sel granulosa. Pengobatan sel granulosa dengan FSH pada tikus meningkatkan jumlah aktifin R dan pengobatan in vivo dengan FSH meningkatkan kandungan EGFR ovarium. Kemungkinan aktifin bertindak sendiri dan EGF bertindak dalam sinergi dengan FSH merangsang proliferasi sel granulosa dalam folikel yang dapat dipilih manusia ketika FSH meningkat. Vaskularisasi folikel juga dapat terlibat dalam proses ini. Mengapa produksi E2 tetap rendah dalam folikel yang terpilih? Hal ini dikarenakan status proliferatif yang berlaku. Sel granulosa dalam folikel yang dipilih menunjukkan ambang stimulasi yang sangat tinggi untuk ekspresi aromatase, di mana hal ini memerlukan dosis tinggi faktor tunggal atau kombinasi efek dari berbagai faktor untuk mengaktifkan gen dan bertanggung jawab untuk sintesis protein aromatase. Kemudian selanjutnya pemilihan folikel untuk ovulasi. Dari sekelompok folikel kecil, salah satunya akan terseleksi dan tumbuh menjadi folikel yang dominan, di mana folikel lainnya akan terhenti pertumbuhannya dan menjadi atresia. Setelah mencapai ukuran yang maksimal, folikel dominan akan mengalami atresi dan regresi.
Atresi dari folikel dominan akan menyebabkan pertumbuhan gelombang folikel yang baru. Selain itu, aktivitas aromatase folikel untuk ovulasi lebih sensitif terhadap FSH. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Repina Ginting akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pematangan folikel preovulasi. Proliferasi GC yang tinggi dan folikel preovulasi mengalami perubahan aktivitas steroidogenik pada pematangannya. Produksi steroid meningkat sebelum gonadotropin melonjak pada pertengahan siklus. E2 dan FF meningkat dari 658 hingga 2,39 dan konsentrasi steroid meningkat dari 2,275 menjadi 4,829 Ng per mililiter. Responsif folikel terhadap gonadotropin meningkat secara progresif saat folikel berkembang dari tahap preental ke preovulator. Selanjutnya yaitu reseptor gonadotropin. Gonadotropin bekerja pada sel folikel dengan reseptor terlokalisasi di permukaan sel. FSA mengikat FSR dalam GC, sedangkan LH mengikat ke LAR. Awalnya dilokalisasi ke TIC dan kemudian ke GC selama pematangan folikel preovulasi. Reseptor gonadotropin berperan untuk meningkatkan respon gonadotropin dari sel-sel folikel selama folikulogenesis. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang sistem faktor pertumbuhan insulin atau yang sering disingkat dengan IGF. IGF menstimulasi proliferasi dan steroidogenesis dalam GC dan TIC ke tahap preovulasi dan ditingkatkan oleh gonadotropin. Sistem IGF-2 berperan penting dalam pertumbuhan folikel ovarium manusia, sedangkan peran IGF-1 adalah sebagai hormon hati endokrin dari faktor parakrin atau autokrin yang berasal dari folikel. Selanjutnya, faktor pertumbuhan epidermis atau EGF dan transformasi pertumbuhan faktor A atau yang sering kita singkat dengan TGFA. EGF merangsang proliferasi in vitro dan menghambat sintesis E2 yang menstimulasi FSA dalam GC. Konsentrasi EGF intrafolikular berkurang sekitar 3 kali lipat ketika folikel tumbuh dari 1 hingga 6 mm dan TGFA berkurang lebih banyak dari 10 kali lipat ketika folikel tumbuh dari 2 hingga 10 mm. Produksi TGF oleh folikel manusia tampaknya menurun karena diameter folikel membesar. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan fibroblast dasar atau yang sering kita singkat dengan BFGF. BFGF adalah peptida yang telah diisolasi dari jaringan yang berperan menghambat diferensiasi GC dan steroidogenesis TIC dan untuk menjadi faktor angiogenik yang kuat. Pematangan preovulasi. Folikel preovulasi yang telah terpilih setelah matang akan meningkatkan jumlah inhibin dan PSP. Inhibin adalah suatu zat atau faktor yang mempengaruhi atau yang menghambat. Nah, PSP ini juga akan menghambat aksi aktifin secara substansial dan mempengaruhi inhibin. Selama maturasi, zat yang menghambat sintesis aktifin juga akan menghambat pertumbuhan folikel. Pada percobaan tikus yang kekurangan inhibin, diketahui bahwa tikus tersebut mengalami infertilitas. Penyebab infertilitas tersebut bukan hanya karena adanya tumor, namun juga disebabkan pertumbuhan folikel yang terganggu. Aktivitas aromatase yang meningkat sebelum naiknya bidadinatin. Jadi hal ini disebabkan selama maturasi preovulasi, produksi IGF-2 dan mRNA akan meningkat.
Kemudian, proliferasi GC menurun sebelum gonadotropin melonjak. Semakin banyak folikel yang matang, maka GC akan semakin menurun. Hal ini juga disebabkan karena folikel preovulasi akan mulai memproduksi estrogen dan didukung oleh FSH. Folikel preovulasi memberikan dominasi pada folikel yang tidak berkembang. Folikel dominan selama fase folikel akhir akan hancur dan diikuti oleh lonjakan gonadotropin. Folikel besar ini akan menjadi folikel dominan yang selanjutnya mengalami ovulasi pada fase folikuler. Kemudian folikel preovulasi akan berkembang ketika kadar FSH menurun. Pertumbuhan preovulasi. Folikel yang sedang dalam pertumbuhan preovulasi dikaitkan dengan berbagai aktivitas seperti aktivitas aromatase yang tetap tinggi, kemudian lonjakan gonadotropin. Selain gonadotropin, hormon LH juga melonjak. Lonjakan LH ini akan menyebabkan GCS menurun, di mana reseptor P akan langsung memblokir mitosis GC sehingga proliferasinya terhambat. Kelebihan dan kekurangan isi jurnal ini adalah penyajian jurnal yang sudah sangat baik, kemudian ada disertai dengan gambar dan penjelasan hormon yang cukup jelas terkait dengan folikulogenesis. Kemudian standar bahasa yang digunakan menyulitkan pembaca dari kalangan yang tidak mampu berbahasa Inggris. Sedangkan kesimpulan secara menyeluruh dari isi jurnal ini adalah peptida yang hadir dalam folikel primata memiliki efek pada sel folikel primata dalam peristiwa folikulogenesis. Yang kedua, jalur pensinyalan seluler dalam sel folikel dan kontrol hormonal ekspresi gen di ovarium zat kompleks. Ketiga, pertumbuhan folikel yaitu produksi satu oosit yang dapat dibuahi setiap siklus. 4. Kontrol perkembangan folikel dan penghancuran kelebihan folikel melalui atresia. Kelima, pada tikus yang kekurangan inhibin, level sirkulasi FSH meningkat dan menurun pada tikus yang kekurangan aktifin. Keenam, kemungkinan gangguan fungsi ovarium disebabkan sirkulasi FSH.